Tidak ada, saya bacakan yang sudah masuk ya. Ya, yang sudah masuk dulu. Baiklah. Pertama Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, jemaah di majelis ilmu ini dan seluruh kaum muslim ini. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah orang yang sudah bertaubat dari dosanya tetap mendapatkan azan kubur? Yang kedua, apakah ada nikmat kubur? Kalau ada, seperti apa bentuknya? Apakah orang yang dapat adab kubur jika tobatnya diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah, maka dosanya hilang? Dan kalau dosanya hilang, maka tidak ada hukuman. Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak punya dosa jika dia bertobat dari dosa. Kalau serius ya. Tapi kalau tobatnya tidak diterima, ya berarti dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian adakah nikmat kubur? Sebagaimana ada azab kubur, juga ada nikmat kubur. Apa bentuk nikmat kubur? Tadi Pak, orang menuju surga, terus dibukakan pintu surga, dia dapat apa? Angin surga. Masya Allah. Ketika dia dapat angin surga, nggak kebayang kayak gimana sih Pak? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tidak ada yang bisa membayangkan gimana nikmatnya angin surga. Bapak merasakan angin apa yang paling nikmat? AC. Angin cendelo. Anda ketika pergi ke tempat wisata, kemudian sampai villa di puncak gunung, udah buka jendela, seger, tarik nafas, gitu ya. Kenapa? Merasakan sejuknya angin gunung. Seneng nggak kayak gitu? Orang merasa seneng. Itu baru angin gunung Merapi, belum yang merbabu. Masya Allah. Baik, maka angin surga tidak ada yang bisa menggambarkan betapa indahnya. Wallahu alam. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan pemuda Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi? Apakah cukup hanya dengan membentengi diri dan mempertebal keimanan? Melihat dunia, sekiranya kita berusaha untuk dakwah melalui media sosial dan menebar kebaikan, apakah kita akan dicap ria Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat pemuda Islam di era globalisasi dan modernisasi informasi, terus apa lagi? Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika menjalani hidup? Kita semuanya sedang berjuang. Anda sedang melakukan sebuah perjalanan jauh untuk pulang selamanya menghadap Allah. Dan Allah berikan kita modal berupa apa? Apa modal hidup kita, Pak? Umur, waktu. Dan Allah menyatakan bahwa banyak orang yang rugi gara-gara waktu. Maka sumpah Allah sebelum menyatakan manusia itu rugi, Allah bersumpah menyebut apa? Wal asr, demi waktu. Karena manusia yang diberi modal oleh Allah ada tiga kemungkinan. Dia diberi modal dan pulang bawa untung. Ada yang diberi modal, pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. Dan ada yang diberi modal, pulang bawa utang. Anda yang mana? Semoga tidak yang ketiga ya. Sudah diberi modal, pulang bawa utang. Modal itu apa? Umur, waktu. Pulang, kita akan pulang kepada Allah untuk selamanya, mati. Bawa utang gimana Pak? Menghadap Allah bawa dosa. Amal yang dia miliki tidak bisa membuat dia jadi naik derajatnya, tapi justru dia semakin berdosa. Terus kita yang harus kita lakukan gimana? Perjuangkan bagaimana caranya agar Anda menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa untung. Apa yang harus kita lakukan, Pak?
Kalau Anda bertanya tentang tipsnya, selalu nempel dengan majelis ilmu. Di majelis ilmu kita nambah iman, sehingga dengan mendengarkan Al-Quran dan hadis, iman naik. Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal kalau ngajak orang untuk pengajian, beliau mengatakan gimana? Haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman. Karena datang di majelis ilmu itu ngecas iman. Yang kedua, selalu tempel teman yang baik. Orang bisa jadi jahat karena komunitas. Sebab yang namanya teman itu bisa nyeret. Ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa nyeret. Ya, ada sebagian orang yang gara-gara komunitasnya nggak baik, berubah dia, oleng. Kenapa? Karena pengaruh komunitasnya. Sebaliknya ada yang karena komunitas baik dia berubah jadi baik. Maka jangan sampai Anda punya teman yang merugikan diri Anda. Ngundang teman yang jahat sama dengan ngundang setan. Buat apa dirawati? Tinggalkan. Dan terutama, mohon maaf ya, agama itu utama. Jangan sampai, bolehlah bertetangga dengan beda agama, tapi membangun kedekatan dengan beda agama bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kedekatan itu terjadi ketika kapan? Teman curhat, menceritakan masalahnya, tempat bertanya, berbagi, itu kedekatan. Karena itu, kalaupun Anda butuh untuk curhat, teman berbagi masalah dan seterusnya, jangan salah pilih orang. Terkadang ketika dia salah pilih orang, saran yang diberikan bukan solusi, tapi polusi bagi hidupnya. Ada orang yang, ini saya dapat cerita ya dari salah satu jamaah, Pak. Ada orang dia bermimpi, Pak. Dia Muslim, bermimpi, dalam mimpinya ketemu Yesus, ketemu wajah, ya seperti yang digambarkan seperti Yesus itulah. Terus dia bingung, saya harus tanya kepada siapa takwil mimpi ini. Ciloko nih, tanya ke pastor. Ya sudah, wassalam, berubah agama dia. Dah. Maka dia disesatkan oleh setan melalui mimpi. Kemudian disesatkan yang kedua oleh temannya setan. Akhirnya dia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain. Subhanallah. Itulah pengaruh buruk dari teman. Walaupun cuma sesaat, pertemuannya nggak lama, tapi dia jadikan si tokoh ini teman untuk curhat, minta saran. Bahaya. Makanya kalau Anda punya seperti ini, cari teman yang baik ketika minta saran. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz, terkait berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara seorang anak harus menjaga bakti kepada orang tua jika dekat dan komunikasi dengan orang tua sering tersakiti dengan ucapan orang tua? Ingin menjauh agar tidak menyakiti, tapi rindu dan khawatir, menyesal. Tapi kalau dekat sakit hati dan takut melukai orang tua karena tidak bisa menahan sakit hati. Masya Allah. Baik, berinteraksi dengan orang lain itu tarik ulur ya. Kadang ditarik, kadang diulur. Jangan narik terlalu kenceng, nanti pedot. Jangan ngulur terlalu lepas, nanti hilang. Kurang lebih seperti itu teorinya. Dan itu berlaku bagi siapapun, baik bagi orang baik maupun bagi orang yang menurut Anda kurang baik, sampai pun lingkungan Anda sendiri. Oleh dengan orang tua, kewajiban kita kepada orang tua, Bapak. Coba Anda lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman. Allah mengatakan gimana? Wa wassaynal insana biwalidayhi
ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya hamil dia dalam keadaan lemah ditambah dengan kelemahan. Makin lama kan makin lemah. Wanita hamil tuh makin besar hamilnya makin kuat atau makin gagah perkasa? Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia menyapih anaknya dalam waktu 2 tahun. Maka kita diingatkan oleh Allah, sehebat apapun kamu, kau tidak akan pernah bisa membayar jasa ibumu. Ada seorang lelaki yang gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, terus tawaf sambil gendong ibunya. Selesai dia tawaf gendong ibunya, dia datang kepada Ibnu Umar. Dia sampaikan, apakah aku sudah bisa menggantikan jasa ibuku? Karena ibuku tak gendong dari mulai Yaman datang ke Mekah, tawaf sambil tak gendong. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Ibnu Umar? Apa yang sudah kau lakukan tidak bisa menggantikan satu suasana ngeden ketika melahirkan kamu. Satu erangan. Wanita ketika melahirkan seseorang, dia ngeden berapa kali? Hah? Ya tergantung ya. Tergantung anak nakal atau tidak. Nek bayi ini nurut ya cepat metu nih. Apa yang kau lakukan tidak bisa menggantikan jasa ibumu, walaupun satu kali dia mengerang ketika melahirkan kamu. Masya Allah. Maka tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan orang tua bagi anaknya. Oleh karena itu, kalaupun orang tua kadang ketika ketemu dengan Anda ngomongnya nyelkit dan ya sudahlah, ini orang tua. Dan Anda perlu pahami beliau adalah orang tua. Sebagaimana ketika Anda berinteraksi dengan anak kecil, Anda punya anak umur 2 tahun, 3 tahun, sama ibunya berani nyelkit, tak pukul lo ibu ya. Ibu mendengar anaknya yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mau mukul, bantah, ibunya gimana? Hah? Lucu. Anak ini apa? Lucu. Sehingga walaupun anak ini ngeyel sama ibunya, berani sama ibunya, marah nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia masih kecil. Sikap yang sama untuk orang tua Anda. Karena manusia itu dari lucu, serius, lucu lagi. Sehingga makin sepuh makin laras betul. Iya Mas. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara berbakti kepada suami yang telah meninggal dunia? Bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal dunia? Sudah berakhir ya. Dulu waktu masih hidup diseneni. Bar mati kehilangan. Masya Allah. Betul kayak gitu Pak? Jadi kan ingatan nih Pak. Masih buatan ya? Buatan keliru. Baik. Ada ibu-ibu yang pernah tanya ke saya, Pak, boleh nggak saya berdoa kepada Allah setelah suaminya mati ya? Doa apa? Saya ingin minta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali suami saya. Ya nggak boleh, mustahil. Dan berdoa minta kepada Allah sesuatu yang mustahil itu hukumnya dilarang. Karena termasuk melampaui berdoa. Lah terus gimana? Berdoa seperti itu nggak boleh. Ibu bukan Nabi Isa yang punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Anda berdoa minta seperti itu dilarang. Tapi saya rindu sama suami. Andi saya urip diseneni. Sekarang begitu hilang digoleki, digetuni. Nah makanya bagi ibu-ibu yang masih punya suami ya,
Anda punya kesempatan untuk dapat surga melalui bakti kepada suami. Bagaimana sabda Nabi SAW tentang suami? Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya. Suami saya begini. Lalu Nabi SAW tanya sama wanita ini, unduri aina anti minhu. Terus pandangan suami kamu terhadap kamu gimana? Apakah suami kamu senang sama kamu, bahagia dengan kamu, atau bagaimana? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu pintu surga dan nerakamu. Maka ketika seorang wanita itu sudah menikah, beralihlah tugas dia dari yang dulunya sebagai anak seorang lelaki, sekarang berpindah sebagai istri seorang lelaki. Suaminya lebih berat daripada bapaknya. Suaminya lebih berat daripada bapaknya. Sehingga kalau ada dua panggilan, dipanggil bapak sama dipanggil suami di waktu yang sama, harus menghadap ke siapa? Kenapa? Sudah nikah. Kok enak jadi suami, Mbak ya? Bukan enak jadi suami, tanggung jawabnya besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu beragam. Ketika seorang wanita menjadi anak, surganya adalah orang tuanya. Ketika dia jadi istri, surganya adalah suaminya. Begitu dia jadi ibu, dia jadi surga bagi anaknya. Berubah kondisinya. Dan Allah Maha Adil dengan keputusan ini. Seorang wanita tanya ketika dia dipaksa sama bapaknya, putri saya nggak mau nikah. Nabi SAW tanya sama wanita ini. Jadi ada seorang bapak mau menikahkan putrinya. Ya Rasulullah, putri saya ini nggak mau nikah. Sudah saya carikan jodoh, tetap dia nggak mau nikah. Lalu Nabi SAW tanya sama putrinya, kamu kenapa nggak mau nikah? Ya Rasulullah, saya tidak mau menikah sampai Anda ceritakan kepada saya apa kewajiban suaminya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, andaikan keluar nanah dari pipi seorang lelaki, lalu dijilati oleh istrinya, hakkahu, itu belum menunaikan hak suami kepada hak istri kepada yang harus ditunaikan kepada suaminya. Itu belum menunaikan hak suaminya. Maka karena si wanita ini takut tidak bisa memenuhi hak itu, kemudian si wanita ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la uzawwiju abada. Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan nikah selamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada si bapak, jangan kau nikahkan dia sampai dia mengizinkannya. Jadi kebaktian itu saat suami masih hidup. Begitu suami sudah mati, ya sudah, Anda cari suami yang lain. Betul nggak Pak? Karena nggak ada istilah mantan orang tua. Kalau mantan orang tua nggak ada. Walaupun orang tua sudah mati kan Anda tetap anak. Ketika suami sudah mati, Anda bukan lagi istrinya. Makanya boleh nikah dengan yang lain. Kecuali kalau Anda bertahan sampai mati tanpa nikah lagi, maka nanti akan ketemu kembali di akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika ada yang punya hutang tapi yang sudah dihutangi sudah meninggal dan tidak tahu ahli warisnya atau tidak tahu posisi orang yang dihutangi? Bisakah kita menyumbangkan ke masjid atau tempat lain atas nama yang dihutangi agar kita tidak mendapat dosa tersebut serta tidak disiksa di akhirat? Nah, kalau seperti itu kondisinya, utang tidak selesai dengan kematian yang bersangkutan, maka nanti orang yang mati ini punya hak untuk nuntut di akhirat. Dia akan cari Anda dan akan nagih. Dibayar pakai apa di akhirat? Pakai amal. Dibayar pakai amal. Terus perjuangannya gimana Pak? Berarti Anda harus nyari ahli waris. Kalau nggak ketemu, Anda komitmen.
Jika nanti ketemu ahli waris akan saya serahkan. Jadi beban, iya itu akan jadi beban selama Anda belum bayar. Sampai Anda ketemu ahli waris untuk serahkan ke ahli waris. Bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah putus asa? Baik, ini ada satu riwayat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah transaksi budak, membeli budak. Beliau membeli budak dari si A. Sudah? Selesai transaksi, budak ini dibawa pulang oleh Ibnu Mas'ud. Nah, sampai di rumah, ternyata di kantongnya budak ini ada. Budak ini membawa emas. Loh, kok kamu bawa emas? Oh, ini kan berarti emas punyanya si A ini. Akhirnya Ibnu Mas'ud langsung mengambil emas tadi dan beliau berangkat ke tempat transaksi. Ternyata si A sudah nggak ada. Dicari di sekitar situ, nggak ketemu. Si A udah pergi. Akhirnya ditungguin, Ibnu Mas'ud sering nyari si A, barangkali ketemu si A karena mau mengembalikan emas tadi. Ternyata nggak ketemu-ketemu. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian mensedekahkan emas tadi atas nama si A dengan ikrar, jika nanti saya ketemu si A di dunia, maka saya akan sampaikan kalau emasnya si A sudah saya sedekahkan atas nama si A. Kalau si A ridho, jadi pahala si A. Tapi kalau si A tidak ridho, akan saya gantikan dengan emas yang sama dan sedekah ini jadi pahala aku. Kurang lebih seperti itu. Maka Anda bisa sedekahkan senilai utang tadi atas nama siapa? Orang yang punya piutang tadi yang sudah meninggal. Dan jika Anda ketemu anggota keluarganya, Anda sampaikan terus terang. Jika mereka tidak ridho, Anda gantikan. Sedekah kemarin jadi milik Anda pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bertanya tentang hal apapun. Kan sekarang itu di teknologi ada WhatsApp yang kita bisa tanya melalui teknologi AI. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Bertanya di teknologi seperti itu. Masya Allah, Ustadz AI. AI itu kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Bukan, Abdul Ilah. AI. Masya Allah. Sejak kapan ya komputer bisa jadi sumber ilmu? Kalau sebatas hanya untuk pertimbangan sementara, kemudian nanti dikonfirmasi ke yang berilmu, insya Allah tidak masalah. Misalnya tanya ya lewat AI, apa hukum wanita haid baca Quran? Wah, dijawab sama AI. Sudah? Boleh langsung percaya? Jangan ya. Anda konfirmasi ke Ustadz. Ustadz, kalau tulisan kayak gini benar nggak? Loh, Bapak dapat dari mana? Dari Syekh Google. Ya, konfirmasi dulu. Nah, jika orang yang berilmu tadi memberikan nilai, oh enggak apa-apa, ini kayaknya sudah benar ini benar, silahkan, baik, boleh Anda pakai. Begitu. Sehingga jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena tidak semuanya benar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya lagi Ustadz. Ustadz, boleh izin bagi tipsnya menjaga ibadah dan amal baik saat kondisi kita sedang turun iman? Ya, Ustadz. Masya Allah, ini leren jam berapa itu? Anak mereka udah ngantuk-ngantuk ini. Saya mau ngantuk di sini nggak bisa. Masalahnya nambah terus Ustadz, satu persatu pertanyaannya. Masya Allah. Baik, coba kita lihat hadis berikut ini ya. Nah, saya bukakan hadis berikut ini. Coba share screen. Ya.
Tolong barangkali kalau ada temunya yang ngantuk dijawil ya. Buka. Sebentar lagi maksudnya ya. Masih 1 jam lagi. 50 menit lagi. Tolong yang ngantuk dijawil nanti. Buka puasa 50 menit lagi. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Nah, ini teori dalam beramal. Kata beliau, setiap amal itu ada sesi syirrah. Syirrah itu artinya rajin. Setiap amal itu grafiknya kadang naik. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap grafik yang naik ada turun. Nah, nggak mungkin naik terus, pasti ada sesi turun. Faman kana fatratuhu ila sunnati, siapa yang saat sesi turunnya itu ke sunnahku. Sesi turun nggak suka sunnah, gimana Pak? Kita baca dulu. Faqad ihtada, berarti dia dapat petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalika, tapi siapa yang sesi turunnya ke selain itu, faqad halaka, maka dia menyimpang. Apa sih yang dimaksud dengan sesi naik dan sesi turun? Coba kita lihat syarah hadis ini. Dalam hadis ini dinyatakan, ya, syirrah maknanya adalah nasyatan, syiddatan wa hirsan, semangat, lagi rajin. Wa raghbatan fi awwalihi, dan punya ketertarikan besar, dan itu biasanya di sesi awal. Dan yang namanya syirrah, ketika grafik sedang naik, ada fatrah, dha'fun, wa khumul, malas, wa sukun, sudah mulai melemah. Fal abid yubalighu fil ibadah awalan. Manusia itu ketika ibadah kadang ngegas di awal. Tsumma taskunu syirratuhu wa tafturu azimatahu. Kemudian ngegasnya mulai turun. Akhirnya grafiknya mulai turun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ketika dia sedang malas, ketika sedang lemes, malas ibadah, ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak sampai kebablasan. Jadi walaupun sedang futur, tapi futurnya tidak kebablasan. Wahia al-iqtisad wat tawassut. Dia masih dalam posisi pertengahan, tidak kebablasan. Ma'al mudawamati wal ikhlasi lillah, dengan tetap menjaga al-mudawamah, keberlangsungan amal. Tadi Pak, ketahanan. Kata kuncinya apa? Ketahanan. Maka dia selamat. Dia nanti akan tetap istiqomah. Karena dalam beramal itu yang lebih penting adalah ketahanan beramal. Gimana Pak bentuk ketahanan beramal? Sedikit tapi rutin lebih baik dari sekali. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin walaupun sedikit. Nah, caranya seperti itu. Agar kita punya ketahanan amal, pilih amal ringan yang bisa rutin. Jadi jangan terlalu ngoyo. Ini tips yang diberikan Nabi SAW. Khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan dalam beramal. Allah nggak pernah bosan ngasih pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Baik, sebentar dulu. Mereka sudah bosan. Maka kayaknya perlu break sebentar ya. Kita break dulu. Sekarang jam 5:04. Selesai jam berapa Pak? Setengah 6. Setengah 6 Pak. Setengah 6. Baik, Anda berdiri dulu.
Sudah. Terus diapain ini? Sudah ya, hadap kanan, gerak. Nah, hadap kanan. Pegang pundak temennya. Dipegang saja Pak, jangan dipejeti. Nggak ada perintah menjeti ya. Dah, selanjutnya dipijiti Pak. Lanjutkan sampai maghrib. Baik, cukup ya. Ditepuk-tepuk Pak. Nih, dah, cukup. Duduk, dah. Hah? Gantian? Gantian Pak. Dan nanti dihisap di hari kiamat. Gantian. Nah. Baik. Dah, sekarang ditepuk-tepuk. Baik, tepuk dengan satu tangan kanan. Ucapkan, saudaraku, saudaraku, aku padamu. Dah, silakan duduk. Masih ngantuk? Hah? Sudah enggak? Nah. Lanjut Mas. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tolong kami diberi contoh macam-macam bacaan sholawat yang sederhana. Macam-macam bacaan sholawat yang sederhana. Yang sederhana. Saya bukakan buku, ini nggak apa-apa ya. Buku namanya Tafsir Sholat. Mana buku Tafsir Sholat? Ini. Ada yang punya buku Tafsir Sholat? Belum? Belum ya? Ya, silakan dicari. Sekarang kita menuju tentang macam-macam bacaan sholawat. Di sini ada 5 versi sholawat. Sholawat versi Ka'ab bin Ujrah, versi Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada juga sholat keempat versi Abu Mas'ud Al-Ansari dan versi Abu Hurairah. Baik, sekarang kita menuju halaman 301. Nah, di sini ada banyak sekali redaksi sholawat yang diajarkan Nabi SAW, dan insya Allah sebagiannya Bapak Ibu sudah hafal. Maka di sini saya hanya sebutkan sekilas saja. Yang pertama, salawat versi Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hafal ya? Hafal, alhamdulillah. Versi Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya sekali di akhir. Versi Abu Mas'ud Al-Ansari, ini mirip seperti yang pertama tadi. Cuman di sini ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Versi Abu Mas'ud yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi. Versi keempat. Versi kelima dari Abu Hurairah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling pendek dan ini yang paling sering saya pakai. Sehingga untuk ngejar imam, kalau versi Ka'ab bin Ujrah kedisian salam, tapi kalau ini insya Allah masih bisa selesai. Wallahu alam.
Anda mau versi yang mana silahkan, semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sholawat yang paling pendek itu apa? Sholawat paling pendek. Sholawat paling pendek itu hanya terdiri dari dua bacaan, sholawat dan salam. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka redaksi sholawat yang paling pendek adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau Anda tambahkan ala nabiyina boleh, ala habibina boleh, ala sayyidina boleh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Nah, ini redaksi salawat yang paling pendek. Perintahnya disuruh memberi salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. Nah, yang kedua ada golongan 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Bolehkah kita berdoa agar mendapat naungan itu dan berusaha beramal agar menjadi salah satu golongan dari yang mendapat naungan itu? Matur nuwun. Baik. Berkaitan dengan 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita lihat di sini. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku seluruh umat. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyani yamurruna ma'ahumur rahat. Ada nabi yang cuma membawa pengikut beberapa orang saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak membawa seorang pun pengikut. Hatta rufi'a li sawadun adzim, lalu ditampakkan kepadaku ada gerombolan hitam, ada sosok hitam banyak sekali. Faqultu ma hadza, lalu aku tanya, apa itu? Apakah itu umatku? Dijawab, itu Musa dan kaumnya. Namun lihatlah ke arah sisi ufuk di sana. Ternyata di sana ada gerombolan hitam. Yamlaul ufuqa, yang memenuhi ufuk. Kemudian disampaikan kepadaku, undur di sana, di sisi-sisi langit yang lain. Lalu dikatakan, hadhihi ummatuk, itu adalah umatku. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Dari mereka itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 dari berapa? Miliaran. Berapa persennya, Pak? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu berapa jumlah umat Muhammad SAW kecuali Allah. Ada 70.000, hanya 70.000. Kelihatannya angkanya banyak, tapi perbandingannya dengan perbandingan yang besar. Tsumma dakhala wa lam yubayyin. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau setelah menyampaikan itu, dan beliau tidak menjelaskan kepada mereka. Fa'afadhal qaum, akhirnya mereka pun berdialog, siapakah yang dimaksud 70.000 itu. Kemudian Nabi SAW keluar, fakharaja faqal, Nabi SAW mengatakan 70.000 itu adalah orang yang memenuhi 4 kriteria. 1,
Humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Yang tolong dong ruqyah saya, Pak Ustadz, tolong ruqyah saya. Kamu ngapain? Saya pusing karena utang, Pak Ustadz. Itu bukan ruqyah obatnya. Pusing utang golek napa? Ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah, berkeyakinan sial karena sesuatu tertentu. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai, pengobatan pakai besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Hadis riwayat Bukhari. 4 ini adalah manusia yang punya karakter tauhid yang tinggi. Dia tidak pernah meminta-minta, sampai pun minta diruqyah. Dia tidak pernah tiarah, tidak pernah berkeyakinan sial karena sesuatu apapun. Dia tidak pernah menggunakan metode kai dalam pengobatan, dan orangnya rajin bertawakal. Siapa yang memenuhi 4 kriteria ini punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa adab. Walhamdulillah, begitu. Yang kedua tadi apa? Golongan yang mendapatkan naungan besok di padang mahsyar. Boleh nggak kita berdoa minta kepada Allah seperti itu? Boleh. Semua hal yang baik di akhirat kita boleh minta kepada Allah. Nah, baik. Cukup insya Allah. Jam 5.15. Baiklah Bapak Ibu. Ada 15 menit lagi. Apakah masih Silakan. ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kita ini kan kaum ibu, termasuk salah satu termasuk bagian yang ibu-ibu pencari kajian. Pencari Kajian di mana-mana. Masya Itu Allah. Insya Allah hampir setiap hari ibu-ibu di sini juga mengikuti kajian yang ada di Jogja. Pertanyaannya Ustadz, selain kajian itu yang kita dapatkan di luar rumah, misalnya di dalam rumah sambil beraktivitas, misalnya masak apa, nyetrika gitu, apa bersih-bersih rumah, kita berselawat tapi dengan bersenandung, itu dibolehkan nggak sih Ustadz? Mohon apa pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, para hunter kajian ya. Ada ya gini Pak ya. Pak, katanya di neraka itu kebanyakan perempuan, padahal ibu-ibu lebih rajin kajian daripada bapak-bapak. Masalahnya habis kajian makan-makan ya. Kalau sudah makan-makan, ngumpulin lemak dan ngumpulin dosa, sehingga ilmunya hilang, dosanya tambah, pulang berat badannya tambah. Betul kayak gitu? Hah? Salah satu. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, boleh nggak kita bersolawat sambil bersenandung? Senandung itu kan melantunkan syair ya, dengan irama tertentu. Nah, ada bagian yang itu tidak boleh dilakukan. Bersyair dengan irama tertentu, ada bagian yang tidak boleh dilakukan. Pertama, Quran nggak boleh. Sehingga Quran pakai lagu K-pop gitu boleh nggak? Mau coba Fatihah tapi pakai lagu K-pop, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ini mempermainkan Quran, bahaya. Sudah? Maka kita tidak boleh menggunakan ritme lagu tertentu untuk baca Quran, karena itu mempermainkan Al-Quran. Yang kedua, doa nggak boleh juga pakai ritme. Misalnya lagu apa misalnya Roma Irama, tapi dipakai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah dilakukan pakai lagu dangdut. Boleh? Nggak boleh. Ini mempermainkan doa.
Sudah. Tapi kalau kalimat syair, baik syair Arab atau syair bahasa Indonesia, sah-sah saja asal isinya tidak ada yang menyimpang dan tidak diiringi dengan musik. Misalnya matan-matan tertentu, kadang para ulama membaca matan pakai nada tertentu. Tuhfatul Atfal itu kan banyak ya, pembacaan matan Tuhfatul Atfal tapi pakai nada tertentu. Nah, sholawat itu apa? Doa. Sholawat itu doa. Oleh karena itu kami sarankan, karena sholawat itu doa, maka ucapkan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara bernada. Misalnya ya, ini contoh nada. Ada orang membaca Tuhfatul Atfal pakai nada. Mana sih? Ini ada suaranya nggak sih? Jadi dia membaca nadham tapi sambil bernyanyi. Itu contoh ya. Dah. Terdengar gak? Terdengar. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kayak gini boleh nggak Pak? Boleh, karena ini bukan doa, dia bukan Al-Quran, cuman kalimat-kalimat yang isinya adalah kesimpulan tentang belajar tajwid, tapi dibaca oleh anak-anak sambil bernyanyi. Boleh. Nah, udah selesai. Sharing audio. Nah, matan kayak gini yang dibaca. Mana Mak? Masuk Mas. Dia sedang membaca matan Tuhfatul Atfal tapi sambil bernyanyi. Nah, kalau kayak gini tidak masalah. Tapi kalau doa, kami sarankan jangan bernyanyi ketika berdoa. Berdoalah dengan sopan. Allah perintahkan tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan diiringi penuh ketundukan dan rasa takut. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ustadz, sebelum kita menutup, mungkin boleh kita dibantu untuk dipimpin oleh doa bersama Ustadz. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kegiatan kita perbanyak berdoa kepada Allah, terlebih lagi di penghujung puasa, dan doanya orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, terutama doa ketika mendekati berbuka. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq
la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.